Selamat pagi semua anak-anak yang Ibu sayangi. Di pagi hari ini kita tak bersyukur pada Tuhan karena kita masih dilindungi sehingga kita bisa beraktivitas dan bisa kembali kita belajar fisika. Anak-anak, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang medan magnet, di mana pada pelajaran itu kita mempelajari bentuk-bentuk daripada magnet yang dihasilkan oleh sebuah magnet batang, kawak lurus, kawak melingkar, toroida, dan solenoida. Pada hari ini kita mempelajari gaya magnet dan flux magnet, di mana di dalam materi ini kita mempelajari gaya magnet yang dialami oleh penghantar yang berada dalam magnet, gaya magnet yang dialami oleh dua buah penghantar lurus berarus listrik. Ketiga, gaya magnet yang dialami oleh partikel bermuatan listrik yang berada dalam magnet, dan yang terakhir flux magnet. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami gaya magnet yang dialami oleh penghantar berarus listrik yang berada dalam magnet. Yang kedua, gaya magnet pada dua penghantar lurus berarus listrik. Ketiga, gaya magnet pada muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Keempat, flux magnet. Gaya Lorentz. Gaya magnet atau Lorentz adalah gaya yang terjadi akibat interaksi medan magnet dengan arus listrik atau muatan listrik yang bergerak di dalam daerah medan magnet. Gaya magnet atau Lorentz pada penghantar berarus listrik. Apabila sebuah penghantar yang dialiri oleh arus listrik terletak di dalam medan magnet, maka penghantar tersebut bergerak karena pengaruh suatu gaya yang bekerja padanya. Perhatikan gambar 39 halaman 68 pada buku fisika paket. Arah gaya Lorentz yang terjadi pada penghantar dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kedua seperti yang ditunjukkan pada gambar 39 yang menyatakan jika tangan kanan dibuka dengan ibu jari menunjukkan arah arus I dan keempat jari lain yang dirapatkan menunjukkan arah medan magnetik B, maka arah dorong telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz. Besar gaya Lorentz yang dialami oleh kawak berarus di dalam medan magnet berbanding lurus dengan kuat arus listrik, panjang kawak medan magnet, serta sinus sudut antara arah arus dan arah induksi magnet. Secara matematis, besar gaya Lorentz dapat dituliskan sebagai berikut. F sama dengan bil sinus alfa. Dengan F adalah gaya Lorentz, B induksi magnet, satuannya Tesla, I kuat arus dalam ampere, alfa adalah sudut yang dibentuk oleh I dan B. Gaya magnet antara dua penghantar lurus sejajar berarus listrik. Pada dua penghantar lurus yang dialiri arus listrik dan dipasang sejajar berdekatan, akan terjadi gaya tarik-menarik bila kedua arus listriknya searah, dan terjadi gaya tolak-menolak bila kedua arus listriknya berlawan arah, seperti yang ditunjukkan pada gambar 312 halaman 71 buku fisika paket. Perhatikan gambar 312A. Arus listrik I1 menimbulkan induksi magnet B1 di titik P. Besar B1 adalah B1 sama dengan mu0 I1 dibagi dengan 2 PA. Penghantar berarus I2 akan dipengaruhi oleh induksi magnet B1 sehingga mengalami gaya Lorentz. F2 sama dengan B1 L2 I2 L2 sinus alfa sama dengan mu0 I1 dibagi 2 PA dikali dengan I2 dikali L2 sinus 90, yang hasilnya F2 sama dengan mu0 I2 I1 I2 dibagi 2 PA dikali dengan L2. Selanjutnya, penghantar berarus I2 menimbulkan induksi magnet B2 di titik Q. Besar B2 adalah B2 sama dengan mu0 I2 dibagi 2 PA.
Penghantar berarus I1 akan dipengaruhi oleh induksi magnet B2 sehingga mengalami gaya Lorentz F1 sama dengan B2 I1 L1 sinus alfa sama dengan mu 0 I2 dibagi 2 pi A dikali dengan L1 dikali dengan I1 L1 sinus 90. Maka diperoleh F2 sama dengan mu 0 I1 I2 dibagi 2 pi A dikali dengan L1. Dalam hal ini L1 sama dengan L2 sama dengan L dan F1 sama dengan F2 sama dengan si F. Dengan demikian, persamaan gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua kawat berarus listrik dapat dituliskan sebagai berikut. F sama dengan mu 0 I1 I2 dibagi dengan 2 pi A dikali dengan L. Dengan F adalah gaya Lorentz satuannya Newton, mu 0 permeabilitas ruang hampa udara, besarnya 4 pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. I1 I2 arus kuat listrik pada masing-masing kawat 1 dan 2. L adalah panjang penghantar dalam 1 meter. A adalah jarak antara dua kawat. Gaya magnet pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Arus listrik adalah muatan listrik yang bergerak persatuan waktu dengan arah sesuai dengan pergerakan muatan positif. Jika muatan listrik Q bergerak dengan kecepatan P, kuat arus I adalah Q dibagi T, serta gaya Lorentz yang bekerja pada muatan dapat ditentukan sebagai berikut. F sama dengan Will sin alpha, sama dengan BQ dibagi T dikali L sinus alpha, sama dengan BQ P sinus alpha. Dengan P adalah induksi magnet satuannya Tesla, P kelajuan muatan dalam meter per sekon, Q adalah muatan dalam satuan kolom, alpha adalah sudut apit antara kecepatan dengan induksi magnet. Arah gaya Lorentz yang dialami oleh muatan yang bergerak dalam medan magnet dapat ditentukan sebagai berikut. Untuk muatan positif menggunakan kaidah tangan kanan. Untuk muatan negatif menggunakan kaidah tangan kiri seperti yang ditunjukkan pada gambar 13 halaman 71 buku fisika paket. Jika kecepatan partikel bermuatan listrik seperti elektron tegak lurus medan magnet, maka lintasan elektron berupa lingkaran seperti yang ditunjukkan pada gambar 314 halaman 73. Akibatnya pada elektron bekerja gaya sentripetal. Dalam keadaan seimbang berlaku besar gaya Lorentz sama dengan gaya sentripetal sehingga diperoleh FL sama dengan Fs, BQ P sin alpha sama dengan MAS. Karena P tegak lurus terhadap P, maka alpha 90 derajat. BQ P sama dengan MP kuadrat dibagi R sehingga diperoleh B sama dengan MP dibagi Q kali R. Dengan M sama dengan massa partikel bermuatan dalam kilogram, R adalah jari-jari lintasan, Q adalah muatan partikel dalam satuan kolom. Jika partikel bermuatan listrik yang bergerak memasuki medan magnet yang arahnya sejajar dengan magnet, maka besar gaya Lorentz sama dengan 0, sehingga partikel tidak dapat dibelokkan dan lintasannya berbentuk garis lurus. Jika partikel bermuatan listrik yang bergerak memasuki medan magnet dengan arah bentuk sudut theta terhadap medan magnet dan theta tidak sama dengan 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 720 derajat akan menghasilkan lintasan yang berbentuk spiral atau helix. Pemanfaatan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari adalah pada sinar katode dan sinkron yang dapat dibaca pada halaman 73 sampai 74 buku fisika. Flux magnet. Flux magnet adalah jumlah garis-garis medan magnet yang menembus tegak lurus bidang dengan dua tertentu seperti diperlihatkan pada gambar 317 halaman 75 buku fisika. Secara matematis, flux magnet dirumuskan. Flux sama dengan B kali A. Dengan flux dalam satuan Weber, B itu medan magnet yang tegak lurus
bidang 1 Newton Tesla atau Weber per meter kuadrat. A adalah luas bidang dalam satuan meter kuadrat. Secara umum, jika garis gaya medan magnet membentuk sudut theta dengan garis normal bidang, maka persamaan flux magnet adalah flux sama dengan B kali A kosinus theta. Sebagai kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah besarnya gaya magnet yang dialami oleh penghantar berarus listrik yang berada dalam magnet adalah berbanding lurus dengan induksi magnet, arus yang mengalir dalam penghantar, panjang kawat, dan sudut antara arus dengan magnet. Yang kedua, dua penghantar lurus sejajar yang diletakkan berdekatan akan tarik-menarik apabila arusnya searah dan tolak-menolak jika arusnya berlawanan. Besarnya gaya tarik ataupun tolak-menolak antara kedua kawat adalah berbanding lurus dengan arus yang mengalir pada kedua kawat dan panjang kawat, tetapi berbanding terbalik dengan jarak antara kedua kawat. Yang ketiga, besarnya gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dalam medan magnet sebanding dengan induksi magnet, kecepatan magnet, dan muatan listrik pada magnet tersebut. Lintasan yang dibentuk oleh partikel bermuatan ada 3, lintasan melingkar, gerak lurus, dan spiral. Sampai di sini dulu pembelajaran kita anak-anak semua. Untuk minggu depan silakan pelajari di rumah induksi peradai halaman 83. Sekian dan terima kasih. Ibu sarankan tetap semangat.